Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dalam konsep mol. Ingat ya, ada 4 konsep mol. Ada berdasarkan jumlah partikel, kemudian massa molar, kemudian mol pada zat yang berwujud gas, baik pada keadaan standar maupun keadaan gas ideal. Nah, itu harus dihafalkan ya, biar kalian bisa lebih mudah lagi dalam menyelesaikan rumus-rumus soal-soal dalam konsep mol. Oke, kita lihat soal yang pertama. Nah, soal yang pertama adalah pertanyaannya simple, cuma segini aja. Yang ditanya adalah hitunglah jumlah partikel dari 36 gram H2O. Ya, hitung jumlah partikel dari 36 gram H2O ya, dimana diketahui AR dari masing-masing zat ya. AR dari H itu 1, kemudian AR dari O adalah 16. Kita tulis dulu ya yang diketahui apa saja di soal ini. Oke, diketahui. Sini ada bilangan 36, satuannya gram. Suatu bilangan kalau satuannya gram berarti dia menyatakan apa yang satuannya gram? Massa. Massanya 36 gram. Kemudian diketahui ARH sama dengan 1, O sama dengan 16. Ini dipakai untuk menghitung apa? Kalau ada AR, ada molekul, berarti kita mau menghitung MR. MR dari H2O. Kita hitung ya, ada H, ada O, H-nya 2, O-nya 1, ARH 1 kali 2, kemudian ARO 16 kali 1. 2, ini 16, 17, 18. Ya, jadi MrH2O itu adalah 18. Oke, yang mau kita cari, yang dicari itu adalah hitunglah jumlah partikel, berarti JP. JP-nya berapa? Ya, JP-nya berapa? Oke, kita lihat ya ke rumus. Kita mau mencari JP. Lihat. JP ada di sini. Kita mau mencari JP. N-nya ada apa enggak? Enggak ada. Ya, N-nya enggak ada. Kemudian L-nya ada atau enggak? L itu ada. Kenapa? Karena ini mutlak ya, harus hafal. L itu berapa? Ayo diingat-ingat. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. JP yang mau kita cari, N-nya enggak ada, L-nya ada. Ya, berarti kita enggak bisa nih menyelesaikan ini karena ada 2 variabel yang belum diketahui. Oke, sekarang gimana cara nyari mol? Bisa pakai rumus yang ini, atau yang ini. Tergantung yang diketahui di soal apa. Ternyata di soal yang diketahui adalah massa dan MR. Ya. Jadi ada massa, ada MR. Berarti kita mau nyari mol. Bisa pakai rumus yang ini karena massanya ada, MR-nya ada. Berarti pertama kita hitung pakai rumus yang ini. Kemudian yang kedua kita gunakan rumus yang ini. Ya, oke. Kita selesaikan satu persatu ya pakai rumus yang pertama. N sama dengan M per MR. Nah, M-nya berapa? Nih, 36. Dibagi MR, MR-nya 18. 36 dibagi 18, hasilnya adalah 2. Berarti jumlah molnya adalah 2 mol. Udah selesai belum? Belum, karena kita mau menghitung jumlah partikel. Nah, mau nyari jumlah partikel, ini udah, berarti kita pakai rumus yang kedua. N, di sini ya, saya ngerjainnya N sama dengan JP per L. N-nya ada, yang ini 2. Jumlah partikelnya yang dicari. Bilangan Avogadro-nya ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita mau nyari jumlah partikel. Kita mau mencari jumlah partikel, mau mencari ini. Ya.
Berarti ini harus sendirian. Nah, yang ini kita pindahin ke ruas kiri ya, sehingga ruas kirinya menjadi kirinya 2-nya tetap ya di kiri, 2 dikali ininya pindah yang 6,02. 6,02 kenapa pindah ke atas? Karena dia tadinya di bawah. Kali 10 pangkat 23. Nah, kita hapus dulu ya biar nggak bingung. 10 pangkat 23 sama dengan JP. Oke, maka bisa kita hitung ya berapa jumlah partikelnya. Cara ngitungnya gimana? Jangan kaget, gara-gara ada ini kok jadi susah ngitungnya. Nggak susah. Tinggal hitung aja ini sama ini. 2 kali 6,02 itu berapa? 12,04. Ininya ditulis ulang kali 10 pangkat 23 sama dengan JP. Jadi jumlah partikelnya adalah dibalik aja 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, begitulah ya perhitungan dari soal yang ini. Jadi kalau mau mencari jumlah partikel yang diketahui massa ya, yang dicari jumlah partikel yang diketahui massa, maka kita cari dulu molnya ya, pakai rumus yang ini yang kedua. Kemudian udah mol diketahui baru bisa kita cari jumlah partikel. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah seperti ini. Hitunglah massa dari 12,04 kali 10 pangkat 22 molekul gas NH3 ya. Dimana diketahui AR-nya seperti itu ya, N sama dengan 14 dan H sama dengan 1. Oke, kita tulis ya yang diketahuinya apa saja. Oke, pertama 12,04 kali 10 pangkat 22 molekul. Kalau yang satuannya molekul berarti menyatakan jumlah partikel. Karena jumlah partikel itu kan satuannya bisa partikel, bisa atom, bisa ion, bisa molekul. Jumlah partikelnya 12,04 kali 10 pangkat 22. Kemudian di situ diketahui ya ada AR N 14 H sama dengan 1. AR ini tentunya dipakai untuk menghitung MR dari NH3. Ada N, ada H. N-nya ada 1, H-nya ada 3. NAR-nya 14 kali 1, HAR-nya 1 kali 3, jadinya 14, ini 3 dijumlah menjadi 17. Jadi MR dari NH3-nya adalah 17. Oke, yang ditanya apa? Yang dicari adalah hitunglah massa. Jadi ini mencari massanya berapa. Oke, kita pakai rumus yang mana? Kita mau nyari massa. MR-nya ada nggak? Ada. N-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak bisa nih langsung dikerjain pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang lain. Yang mana kira-kira? Di sini diketahui ada jumlah partikel. Berarti pakai rumus yang atas. Jumlah partikelnya ada. Kita mau nyari mol. Jumlah partikelnya ada. L harus udah hafal ya, ingat ya. L itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel ada, L ada. Berarti mol bisa dicari nggak? Bisa. Berarti pertama kita kerjakan rumus yang ini, kemudian yang kedua rumus yang ini. Oke, kita mulai ya, kita jawab. N sama dengan JP per L. N yang mau kita cari. Jumlah partikelnya udah ada ya di soal 12,04 kali 10 pangkat 22 dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kita hitung ya. 12,04 dibagi
6,02. Hasilnya adalah 2. Dikali 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23 itu adalah 10 pangkat min 1. Bisa kita tuliskan kembali 2 kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 2 dikali 0,1 atau 0,2 mol. Jadi molnya 0,2. Oke, molnya udah dapet, maka bisa ya kita gunakan rumus yang kedua. Kita mau mencari massa, mol pakai rumus yang kedua, massa dibagi mR. Molnya udah ada 0,2, massanya yang dicari, mR-nya udah kita hitung ya. Nih, 17. Maka mencari massa, pindah ruasin 17-nya, 0,2 dikali 17 sama dengan M. Maka M adalah, kita hitung 0,2 kali 17, 3,4 sama dengan M. Atau M sama dengan 3,4. Apa satuannya? Gram. Oke, baik ya. Seperti itu ya dua contoh soal yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya nanti setelah ini silakan kalian simak video saya selanjutnya yang akan menjelaskan tentang perhitungan konsep mol, perhitungan mol dengan menggunakan rumus-rumus yang lainnya. Ya, baik itu untuk yang berwujud padat, cair maupun yang gas pada kondisi standar maupun gas pada keadaan ideal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.